Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Effendi dari kelas IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Tahapan daur nitrogen yang terjadi di dalam tanah. Daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadi secara terus-menerus. Daur nitrogen ini mengubah nitrogen dari satu wujud ke wujud kimia lainnya. Nitrogen mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Apabila urutan daur nitrogen terhenti, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati karena tidak tersedianya cadangan nitrogen. Bisa dikatakan daur nitrogen sebagian terjadi di dalam tanah, sebab nitrogen yang terdapat di udara ditangkap oleh bakteri Rhizobium. Bakteri ini banyak terdapat pada tanaman leguminosae atau kacang-kacangan. Lalu bagaimana tahapan daur nitrogen yang terjadi di dalam tanah? Simak penjelasan tahapan daur nitrogen berikut. 1. Fiksasi. Proses fiksasi ini mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang membantu proses fiksasi yaitu diazotrof. Biasanya bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau hidup bebas sehingga dapat memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Bakteri-bakteri yang dapat melakukan fiksasi nitrogen antara lain Azotobacteraceae, Cyanobacteria, Clostridium, Frankia, dan Rhizonia. Yang kedua, nitrifikasi. Tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahap ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah serta bakteri nitrifikasi lainnya. Untuk tahapan utama dari proses nitrifikasi, yakni bakteri Nitrosomonas melakukan oksidasi terhadap amonium serta mengubah amonium menjadi nitrit. Sedangkan untuk spesies bakteri lainnya seperti Nikrobakter melakukan oksidasi pada nitrit menjadi nitrat. Perubahan nitrit menjadi nitrat sangat penting, mengingat nitrit adalah racun bagi tanaman. Asimilasi. Proses selanjutnya, semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui proses penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Perubahan ion nitrit baru kemudian menjadi ion amonium berfungsi untuk menyerap nitrat. Kemudian ion amonium ini dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil untuk beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobia. Nitrogen tersebut diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium di bagian nodul atau bintil akar. Yang keempat, amonifikasi. Amonifikasi merupakan tahapan di mana sisa-sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Mikroorganisme yang ada dalam tanah tadi akan mengurai bahan organik yang telah mati agar bisa dijadikan sebuah energi dan bisa menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan. Amonia dalam tanah tadi akan bertahan dengan wujud ion amonium. Yang kelima, denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert berukuran kecil. Dalam tahapan daur nitrogen, denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium Pseudomonas dalam kondisi anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Selama tahap respirasi, bakteri akan menjadi nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi anaerobik ini adalah bakteri dengan jenis anaerob fakultatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.